Halo, selamat datang di podcast Jurnal Psikologi, di mana kita akan membahas berbagai topik-topik menarik seputar kesehatan mental dan juga psikologi. Bersama saya, Neng Hernawati, episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu isu kesehatan mental yang sering disalahpahami, yaitu apa? Ya, depresi. Jadi, apa tanda-tanda dari depresi, gimana dampaknya, dan bagaimana solusinya? So, stay tune di sini ya. Waktunya menjaga kesehatan mental. Apa itu depresi dan bagaimana cara kita untuk membedakan dengan rasa sedih biasa? Depresi itu bukan sesuatu yang menandakan bahwa kita tuh lemah, bukan. Tapi melainkan kondisi medis yang mempengaruhi otak kita. Jadi nih, menurut WHO, depresi itu mempengaruhi lebih dari 280 juta orang di dunia. Nah, tanda-tanda utamanya itu apa aja? Pertama, perasaan sedih atau perasaan kosong yang berkepanjangan. Nah, ini juga biasanya lebih dari 2 minggu. Terus kedua, susah untuk menemukan minat. Males nih, mau ngapa-ngapain tuh males gitu. Kesulitan buat tidur, gitu. Kadang tidurnya malam, kadang nggak menentu gitu ya. Kadang juga kita overthinking gitu sama sesuatu, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Ada banyak dampak dari gangguan depresi ya. Tentunya hal yang pertama bisa jadi penurunan dari produktivitas kita. Entah buat kita yang bekerja, entah kita yang sekolah atau kuliah gitu. Itu sangat berpengaruh ya pada produktivitas kita. Kita mungkin udah mulai males nih buat ngerjain tugas gitu, atau sekedar bersosialisasi dengan teman, sekedar ngechat aja juga itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang enggan untuk dilakukan. Nah, buat seseorang yang sudah menikah begitu ya, itu juga bisa berpengaruh pada hubungan kepada pasangannya, kepada anaknya, kepada orang tua bahkan gitu ya, itu juga berpengaruh. Interaksi sosialnya menjadi lebih renggang gitu, karena sulitnya kita untuk berinteraksi itu sendiri gitu, dan apalagi untuk memulainya itu kayak males aja gitu. Jadi gimana Neng solusinya? Nah, solusinya itu pertama nih, kita harus deteksi sejak dini. Jadi yang tahu perasaan kita kan diri kita ya, dan tahu nih perasaan sedih ini sudah lama apa enggak gitu, dan itu kita harus proteksi sejak dini, sejak kita merasa sedih. Kalau sedihnya baru sehari 2 hari ya mungkin itu bisa jadi sedih yang biasa, tapi kalau sedihnya sampai 2 minggu berkepanjangan, nah ini udah jadi warning ya. Terus kedua, kita harus cari bantuan profesional. Ini mesti ya, cari bantuan. Jangan sampai kamu merasa sendiri dan mencoba untuk menangani sendiri, itu jangan. Kalau kamu udah ngerasa lebih dari 2 minggu ngerasa sedih terus gitu ya, nggak tahu mungkin penyebabnya apa, coba konsultasikan sama psikolog. Banyak kok psikolog yang open konseling gratis gitu ya. Dulu juga Jurnal Psikologi ngadain konseling gratis gitu. Nah, kamu juga bisa sharing ke mereka gitu. Terus banyak juga kok yang nggak mahal gitu ya, masih under 100.000. Cuma kamu harus bisa manfaatin itu dengan baik ya, jangan kayak buat main-main, atau karena kan konseling itu kan butuh waktu ya kan, butuh energi juga untuk mendengarkan. Jadi ya harus manfaatin itu dengan baik lah intinya. Jadi teman-teman, depresi itu sangat ya berpengaruh pada segala aspek kehidupan kita. Jangan sampai depresi ini menurunkan produktivitas kita sehingga goals kita di masa depan itu nggak tercapai atau malah jadi mundur ya kan. Kita harus menjadi generasi emas di 2045 nanti, sehingga sekarang kita harus sehat mentalnya, sehat jiwanya, sehat raganya, dan sehat pikiran kita. So, yuk sama-sama jagain kesehatan mental kita sekarang. Dari saya sekian. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua, dan kalau video ini membantu dan juga bermanfaat untuk teman kalian, jangan lupa di-share dan juga jangan lupa di kolom komentar untuk pasukan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.